Salah seorang tokoh pendidik pernah mengajak anaknya yang masih kecil untuk diberikan petunjuk tentang kehidupan ini, di mana beliau membawa serta seekor keledai yang berukuran tanggung. Oleh sang ayah bersama anaknya, keledai yang dibawanya itu tidak ditunggangi, tapi hanya ditarik talinya. Belum berapa lama berjalan, sudah ada orang yang berkomentar, ini orang bodoh betul, kok punya keledai kenapa tidak ditunggangi? Padahal Allah menciptakannya, satu diantaranya fungsinya untuk sarana transportasi pada saat itu. Oleh sang ayah ditanya anaknya, nak, dengar kata bapak itu? Dengar, Pak. Baik, kalau begitu mari kita naik berdua di keledai ini. Belum berapa langkah berjalan, sudah ada lagi yang ngeritik. Ini orang tidak punya perasaan. Apa dia tidak tahu kalau keledai, binatang seperti itu, punya juga keterbatasan? Ditunggangi berdua, dia akan lelah juga jadinya. Dia tanya anaknya, nak, dengar kata bapak itu? Dengar, Pak. Ya oke, kalau begitu kami turun, biar bapak yang di atas. Jalan lagi. Belum berapa langkah, disalahkan lagi. Ini bapak tidak punya perasaan. Anaknya masih kecil disuruh jalan kaki narik keledai, dia yang enak-enak di atas. Di mana perasaannya sebagai orang tua? Tanya anaknya, nak, dengar kata bapak itu? Dengar, Pak. Oke, kalau gitu tukaran. Kamu yang naik, biar bapak yang turun. Jalan lagi. Ini juga masih diprotes orang. Ini bapak tidak tahu mendidik anak. Anaknya masih kecil dibiarkan ongkang-ongkang kaki di atas keledai. Dia selaku orang tua setengah mati berjalan. Ini namanya membiasakan anak tidak tahu menghormati orang tua. Dia tanya anaknya, nak, dengar kata bapak itu? Dengar, Pak. Bingung anaknya, tidak tahu apa lagi yang mau dikerjakan. Semua salah. Saya tidak habis pikir seandainya bapaknya berkata, gimana kalau kamu cari tali, bapak cari kayu, kita ikat keledai ini, kemudian kita pikul di kampung ini. Pastilah orang berkata, nambah lagi jumlah orang gila di kampung ini. Bapaknya mengatakan kemudian, begitu itulah gambaran kehidupan di dunia ini. Kalau kita mau ikuti komentar, ocehan, pendapat, tanggapan orang di dunia ini, niscaya kita akan bingung karenanya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinyatakan, wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti pendapat, ide, usulan, masukan orang kebanyakan, niscaya kamu akan bingung dan tersesat sendiri karenanya. Bapak Dr. Adi Sasono almarhum beberapa tahun yang silam membuka acara rapat kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oleh Zain Uroi kemudian ditulis dalam rubrik resonansi di Republika, menggambarkan bahwa satu saat ada profesor yang melakukan penelitian di Sungai Barito, Banjarmasin. Ada orang kampung yang kemudian mencoba mendekat, mengetes ilmunya profesor ini. Benaran ada kodok di depannya profesor. Dia nanya, Prof, kalau berdasarkan ilmu yang profesor punyai, kira-kira kalau kodok ini mau menyeberangi Sungai Barito, berapa kali lompat sampai ke seberang? Profesor sebenarnya tersinggung dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan anak SD juga bisa jawab. Teorinya itu sangat sederhana. Maka Kampung mengatakan, apa maksudnya teorinya, Prof? Ya, seperti ini gambarannya. Kalau sungai ini lebarnya 100 meter, kemudian kodok sekali lompat setengah meter, 50 cm, itu sudah ketahuan jawabannya. Jadi karena sekali lompat setengah meter, lebar sungai 100 meter, maka tinggal dikali 200 kali lompat, sudah sampai ke seberang. Tertawa terbahak-bahak orang kampung ini. Kenapa ente ketawa? Salah besar jawabannya, Prof. Di mana salahnya? Saya tidak bisa bicara teori macam-macam, tapi kita praktek langsung saja sama-sama. Oke, kita usir kodok ini dan kita hitung bersama-sama.
Begitu lompat kodoknya ke sungai, dihitung mulai 1. Selanjutnya ternyata kodoknya tidak lompat-lompat lagi, dia berenang. Nanti sampai di ujung baru lompat lagi. Barulah profesor manggut-manggut, benar juga ya, ternyata cukup 2 kali lompat sudah sampai ke seberang. Apa hikmahnya? Disinilah kefatalan manusia sesungguhnya. Kadang terlalu sering bangga dengan ilmunya, dia terlalu yakin dengan teori rumusan yang telah ditemukan, seolah-olah itulah solusi satu-satunya terhadap sebuah permasalahan dalam hidup ini. Dan inilah yang kemudian sering kali mengacaukan sesungguhnya kehidupan dalam bermasyarakat. Sebelum Covid, beberapa tahun terakhir, saya secara rutin tiap bulan mengisi acara di Sumatera Selatan. Di antaranya di 3 masjid komplek Pertamina Sungai Gerun, Pelaju, dan juga di masjid PT Pupuk Sriwijaya. Saya juga dengarkan cerita kurang lebih sama di Palembang, di Sungai Musi. Pernah ada profesor yang juga melakukan penelitian, cuma kali ini tidak di pinggir sungai, dia langsung ke tengah sungai meminta, ada salah seorang tukang sampan yang mengantarkannya. Tiba di tengah sungai, tukang sampan ini berpikiran, mumpung ada profesor yang dibawa, dia kepingin mendapatkan masukan untuk merubah nasib. Dia tanya, "Prof, saya ini entah dari garis keturunan yang keberapa, yang saya tahu semuanya profesinya tukang sampan sampai saya sekarang. Dan ini ada tanda-tanda anak cucu saya juga bakal jadi tukang sampan ke depan. Saya kepingin merubah nasib. Kira-kira apa saran profesor ini untuk saya supaya tidak jadi tukang sampan terus?" Profesornya berkata, "Waduh, berat itu Pak, apalagi Bapak sebagai tukang sampan. Paling tidak ada 4 ilmu yang Anda harus kuasai untuk merubah nasib di Indonesia hari ini." Dia pikir cuma 4. Apa itu, Prof? Yang pertama, Anda harus menguasai ilmu politik. Langsung pusing dia, gimana ceritanya tukang sampan ngerti ilmu politik? Ya itu dia Pak, makanya saya katakan berat. Di Indonesia hari ini kalau Anda tidak ngerti ilmu politik, Anda akan dipolitikin orang terus. Anda yang akan jadi korban, dikerjain orang melulu sama para ahli politik itu. Dia katakan, "Saudara Pak, nggak usah bahas itu, yang kedua saja." Wah, Bapak kalau tidak ngerti ilmu politik, itu berarti 25% masa depan Bapak suram. Yang kedua apa, Prof? Yang kedua, Anda harus menguasai ilmu ekonomi. Tambah pusing dia. Ya Allah, ilmu ekonomi saya juga pernah sekolah dulu. Tidak usah rumusan teori ekonomi macam-macam. Sekedar penjumlahan saja saya sudah stres menghitungnya. Makanya kalau guru metik datang, mending saya tidur. Sebab daripada bangun ditanya, nggak bisa jawab juga. Apalagi ilmu ekonomi macam-macam. Wah, gawat betul Bapak ini. 50% masa depan Bapak suram. Yang ketiga apa, Prof? Anda harus menguasai ilmu sosial. Tambah pusing dia. Apalagi maksudnya ilmu sosial? Kehidupan sekarang menuntut adanya konektivitas. Orang yang punya jaringan kuat itulah yang akan survive dalam kehidupan ini. Semakin dijelaskan tambah stres dia. Tidak usah itu, Prof. Yang keempat apa? Terancam betul masa depan Bapak ini. Sudah 75%, 3/4 masa depan Bapak suram. Yang keempat, Anda juga harus menguasai ilmu eksak. Belum sempat dijelaskan panjang lebar, tiba-tiba angin bertiup kencang. Apa yang terjadi? Sampan oleh bahkan terakhir terbalik, jatuh profesor sama tukang sampan. Beberapa saat kemudian tukang sampan berenang sampai ke pinggir. Dia tengok ke belakang, innalillah, profesor timbul tenggelam megap-megap sambil minum air sungai. Dia katakan, "Prof, cepat berenang ke pinggir." "Maaf Pak, saya tidak tahu ilmu berenang." Kalau begitu tamat masa depan profesor hari ini. Ini ilmu sederhana, cerita anekdot, tapi sesungguhnya memberikan pelajaran yang luar biasa. Kita terkadang itu berbicara terlalu mengawang-awang, terlalu tinggi, akhirnya lupa dengan kehidupan realitas dalam kehidupan masyarakat sesungguhnya. Disinilah peranan Al-Quran itu, memberikan petunjuk bagaimana seharusnya kita bersikap dalam kehidupan ini, baik dalam konteks pribadi, rumah tangga, masyarakat, bernegara. Sekali lagi, mencoba-coba membuat kebijakan aturan yang tidak sejalan, apalagi dengan bertentangan dengan Al-Quran, maka kesengsaraan pada akhirnya. Satu saat saya diundang dialog di Palu, Sulawesi Tengah.
Ada 4 unsur yang diminta hadir ketika itu. Ada dari kepolisian, mewakili pihak keamanan. Ada dari Universitas Tadulako, mewakili intelektual. Ada dari sosiolog, terkait dengan maraknya penyimpangan seksual yang terjadi akhir-akhir ini. Waktu itu di Palu baru saja kejadian ada seorang ayah yang mengerjain 3 anak kandungnya. Ketahuannya karena satu yang tertua baru SMP kelas 2 melahirkan anak hasil kerja bapaknya sendiri. Orang kemudian cemas, khawatir bagaimana mengeliminir persoalan ini. Berbagai macam teori rumusan kemudian disampaikan. Ketika giliran saya berbicara, saya katakan tanpa bermaksud menyederhanakan masalah. Sebenarnya dalam Islam, khususnya di dalam Al-Quran, sudah memberikan petunjuk praktis yang sangat sederhana. Satu di antaranya sebatas bagaimana supaya para wanita setiap keluar rumah itu mau menutup aurat. Itu sudah otomatis akan memperkecil penyimpangan seksual yang terjadi. Sebab kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta manusia ini tahu betul yang namanya fitrah manusia itu. Yang namanya laki perempuan itu pasti punya ketertarikan yang sangat kuat. Hubbu syahawati minan nisa. Allah yang menciptakan seperti itu sudah dari sononya. Justru kalau ada laki-laki yang tidak tertarik kepada perempuan, itu harus segera berobat. Itu tanda bahwa ada kerusakan pada dirinya. Ada yang salah kalau ada laki-laki tidak tertarik kepada wanita. Sebab kenapa? Allah yang mengatakan itu, Allah yang ciptakan seperti itu. Jangankan manusia biasa, hatta Nabi Yusuf alaihissalam yang di dalam Al-Quran dikatakan ahsanul qasas, kisah yang paling baik. Selamatnya beliau dari godaan Siti Zulaiha itu bukan karena inisiatif Nabi Yusuf sendiri. Dalam ayat dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bukan cuma Zulaiha yang tertarik kepada Yusuf, Yusuf pun punya kecenderungan yang sama kepada Zulaiha. Kenapa beliau bisa berbalik dan lari sampai bajunya sobek di belakang? Itu karena intervensi Allah langsung. Laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya bukan burhan dari Allah, terjadi penyimpangan kala itu. Sehingga karenanya Islam mengantar sedemikian rupa untuk kemudian ini bisa direm, bisa diredam sedemikian rupa. Satu diantaranya dengan menutup aurat. Kalau yang terjadi sekarang ini, pakaian para wanita yang di atas semakin turun, yang di bawah semakin naik. Mana ada laki-laki yang bisa tahan? Orang tua yang sudah mau mati besok, matanya rabun, kacamatanya retak, kemasukan debu. Kalau yang mengkilat terus lewat lalu lalang di depannya, itu bisa tidak sadar kalau masuk debu di matanya. Itu fitrah Allah yang ciptakan seperti itu. Karenanya sampai ada pesan, ada 3 laki-laki yang tidak bisa dipercaya kalau sudah urusan wanita. Ini perlu dicatat baik-baik bagi orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di luar daerah, apalagi sampai kuliah di luar kota. Catat 3 laki-laki yang tidak bisa diamanai perempuan kepadanya. Berbahaya, ini bisa rusak anaknya orang. Yang pertama, jangan titip anak gadis kepada laki-laki yang usianya masih muda. Itu berbahaya. Sebab anak muda itu kerjanya selalu melakukan eksperimen. Maka anak gadis yang dititip kepadanya bisa jadi korban uji coba darinya. Tidak bisa dipercaya bagaimanapun menariknya penampilannya, tawaduknya orangnya. Kalau usia muda dititip wanita, hanya nunggu waktu dia jadi korban. Yang kedua, jangan coba-coba menitip wanita kepada laki-laki yang sudah berumur. Semakin tua semakin jadi, kata orang, tua-tua keladi. Kenapa berbahaya kepada laki-laki yang sudah berumur? Karena dia sudah punya banyak pengalaman, tahu betul titik-titik lemah wanita, sehingga 1001 macam cara bisa digunakan untuk memperdayai anak gadis yang dititip kepadanya. Jadi semakin tua jangan dipercaya, semakin berbahaya, banyak betul pengalamannya. Yang ketiga, jangan pernah menitip anak gadis kepada para ustadz, para kiai. Bagaimanapun besarnya tasbihnya, panjangnya jenggotnya, hitamnya jidatnya,
Jangan percaya kepada para ustadz kalau dititipin anak gadis. Kenapa? Karena ustadz itu tahu betul bagaimana caranya bertobat, sehingga dia berani berdosa kemudian tobat lagi. Ini sebenarnya sekadar guyonan ya. Tapi pada intinya memang fitrahnya wanita ya seperti itu. Pasti punya daya tarik yang sangat kuat kepada laki-laki. Sehingga karenanya disinilah peranan Al-Quran itu memberikan petunjuk bimbingan supaya enak hidup ini, kita sama-sama enjoy, bahagia kita di dunia dan lebih utama selamat di hari akhirat. Ini baru aspek hubungan laki wanita, belum persoalan-persoalan lain. Di zaman Umar ibn Khattab, satu ketika ada warga yang berselisih paham. Ya, dua warga ini berdebat hebat dan tidak menemukan kata sepakat. Akhirnya terpaksa dibawa ke pengadilan. Oleh Umar ditanya, apa masalahmu? Yang pertama mengatakan, maaf Amirul Mukminin, saya ini pemilik tanah yang tempo hari saya jual tanah saya kepada si fulan, teman yang satu, teman berdebatnya ini. Singkat cerita, setelah tanah saya digarap, ya sudah beli, ternyata ada sebongkah emas di dalamnya. Harganya sangat mahal. Inilah yang jadi persoalan, sebab kemudian kedua-duanya tidak mengklaim emas itu. Pihak kedua mengatakan, Pak, tanah yang Bapak jual kepada saya tempo hari ternyata ada emasnya, dan saya sudah ambil, saya bawakan kepada Bapak, ini milik Bapak sekarang. Pihak pertama mengatakan, oh tidak mungkin, salah itu. Ini sudah menjadi milik Bapak, sebab dalam perjanjian kemarin, tanah yang sudah dibayar dengan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya itu menjadi milik pihak kedua selaku pembeli tanah. Pihak kedua mengatakan, benar perjanjiannya seperti itu, tapi Bapak kan tidak tahu kalau ada emas di dalamnya, sebab kalau tahu pasti harganya lebih mahal lagi. Ya itu sudah rezekimu, masing-masing bertahan, tidak ada yang mau mengambil emas itu. Itu yang terpaksa dibawa ke pengadilan. Umar berkata, kalau begitu masalahnya, saya akan tanya, kamu punya anak gadis? Punya. Yang satu kamu punya perjaka? Punya. Ya sudah, selesai. Nikahkan anakmu berdua, berikan emas ini sebagai bekal hidup berumah tangga. Indahnya kehidupan itu kalau diatur dengan Quran. Tapi hari ini, kira-kira ada enggak orang yang berdebat sampai ke pengadilan karena menemukan emas dan sama-sama tidak mau mengambilnya? Jangankan di dunia nyata, sinetron ilahi di bulan Ramadan, tidak ada sutradara berani berpikir sejauh itu. Dia yakin betul tidak mungkin ada pemirsa Indonesia yang bakal percaya. Jangankan emas, tanah yang sudah dijual kadang masih dijual lagi berkali-kali. Yang anehnya semua punya sertifikat, tidak tahu yang mana yang asli, mana yang palsu. Masih mending kalau pihak pertama, pihak kedua masih tetangga kampung, kadang masih keluarga dekat, saudara kandung, sudah harus ribut soal harta waris. Yang lebih tragis, orang tuanya kadang masih hidup. Tempo-tempo musyawarah tidak bisa menemukan sepakat, parang dan celurit harus turun tangan. Hal-hal yang sepertinya akan terus kita temukan selama Al-Quran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka adalah satu kesyukuran bila kemudian Batam yang sekian lama dikenal dengan bila Anda tiba Amoy menanti, sekarang berubah bergeser pelan-pelan bila Anda tiba Al-Quran menanti. Satu kesyukuran yang luar biasa, dan Hidayatullah insya Allah siap dan memang sekian lama sudah teruji selalu dan senantiasa bersinergi bersama pemerintah setempat. Diawali sejak kehadiran teman saudara kami Ustadz Jamaluddin Nur yang juga diungkap tadi oleh staf ahli gubernur, kalau beliau menyaksikan bagaimana perjalanan Hidayatullah dari awal. Insya Allah kehadiran rumah Quran di mana-mana yang dikoordinir oleh Hidayatullah menjadi salah satu jawaban terhadap sekian permasalahan kehidupan di dunia ini. Beberapa tahun yang lalu saya keliling beberapa negara, satu diantaranya saya mampir di Sudan. Saya bertemu dan berdialog dengan pemuda pelajar Indonesia yang ada di Sudan. Ternyata ada 1000 lebih mahasiswa Indonesia kuliah di sana. Setelah saya ke Universitas Internasional of Africa, ini perguruan tinggi terbesar di mana 70 negara mengirim mahasiswanya ke sana. Khusus Indonesia ada 800 orang kurang lebih orang Indonesia kuliah di sana.
Dan setelah saya tanya siapa ketuanya, ternyata adalah santri Hidayatullah yang ditugaskan kuliah di Sudan. Masya Allah. Lebih lanjut, alumninya yang lanjut ke Universitas Islam Madinah. Di sana pernah diadakan lomba musabaqah tilawatil Quran antar perguruan tinggi tingkat internasional. Yang menarik, Universitas Islam Madinah mengirim utusan peserta MTQ-nya itu bukan orang Arab, tapi orang Indonesia, dan keluar menjadi juara internasional justru adalah santri Hidayatullah yang sekarang jadi pengasuh Al-Quran di kampus Induk Pusat Balikpapan. Hal-hal yang seperti ini akan terus kita akan dengarkan kabar-kabar yang menggembirakan, di antaranya termasuk para alumni kader Hidayatullah dari Kepulauan Riau. Atas partisipasi kerjasama semua pihak, khususnya para umara tentunya, ini bukan mimpi, hayalan yang utopis. Sebagaimana hari Jumat yang lalu, ketika Bapak Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Anies Baswedan datang ke kantor pusat Hidayatullah untuk momentum yang sama, rapat kerja wilayah Hidayatullah DKI Jakarta, beliau katakan satu hal yang saya salut di Hidayatullah ini, sebab antara mimpi dan kenyataan itu jaraknya terlalu dekat. Sebab beliau datang terakhir ke kantor pusat Hidayatullah baru peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung kantor Hidayatullah. Datang kali kedua sudah jadi gedung kantor 4 tingkat dengan anggaran 15 miliar. Maka beliau yakin ke depan apa yang menjadi impian Hidayatullah benar-benar akan mewujud menjadi kenyataan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.